Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Veronica, nomor induk mahasiswa 1910851007, dan saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Persenjataan Ruang Angkasa oleh India melalui Uji Anti Satelit pada tahun 2019. Di mana latar belakang penelitian ini yaitu pada tanggal 27 Maret 2019, India mengumumkan keberhasilan uji senjata Asad pertamanya melalui operasi Mission Sakti. Berkat Mission Sakti, India mengklaim telah bergabung dalam elite klub luar angkasa yang dapat membuktikan kemajuan teknologi di bidang ini dan menjadi negara keempat yang menguji Asad selain Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Tes Asad tersebut menimbulkan berbagai respon internasional karena risikonya dalam meningkatkan puing-puing antariksa dan perlombaan senjata. Kebijakan untuk menguji Assad itu merupakan sikap yang tidak biasa dari politik luar angkasa India. Pasalnya, India memiliki profil tradisional program luar angkasa yang non-militer. Dalam perkembangan program luar angkasanya, India telah meminta larangan senjata ruang angkasa berkali-kali di forum PBB. Oleh sebab itu, keputusan India untuk melakukan uji coba senjata Assad pada tahun 2019 mengejutkan komunitas internasional karena dianggap kontradiktif dengan kebijakan dan sikap yang dinyatakan India terkait penolakan negara tersebut terhadap perlombaan dan persenjataan luar angkasa. Hal tersebut menjadikan penelitian ini menarik untuk dibahas mengenai alasan yang menyebabkan India mempersenjatai ruang angkasanya yang damai melalui uji Assad tahun 2019. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah di mana sejak pertama kali didirikan, program luar angkasa India itu cenderung menghindari pengembangan teknologi yang bersifat militeristik. Uji Assad pada tahun 2019 oleh India merupakan bukti nyata dari perubahan sikap dan pandangan India mengenai persenjataan ruang angkasa yang mempengaruhi kebijakan negara tersebut. Penelitian ini penting dibahas guna melihat alasan yang menyebabkan India mempersenjatai ruang angkasa yang dibuktikan melalui uji Assad pada tahun 2019. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa India mempersenjatai ruang angkasa yang damai melalui uji Assad tahun 2019? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pemerintah India mempersenjatai ruang angkasa melalui uji Assad pada tahun 2019. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis, di mana akademis dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi suatu negara, khususnya pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan antariksa. Studi pustaka yang saya gunakan di dalam penelitian ini ada 5, yaitu sebagai berikut. Dan kerangka konseptual yang saya gunakan, yang pertama ada space weaponization, di mana space weaponization atau persenjataan ruang angkasa merupakan tindakan merusak atau menghancurkan aset ruang angkasa atau menggunakan domain ruang angkasa terhadap target darat serta penggunaan rudal di ruang orbit untuk mendukung militer secara aktif. Untuk perspektif, di dalam penelitian ini saya menggunakan perspektif neorealisme yang digunakan oleh Niels Holger Schreiber dalam tulisannya Man, State and War in Space, Neorealism and Russia's Counterbalancing Strategy Against the United States in Other Space Security, di mana Niels Holger Schreiber menggunakan perspektif neorealisme untuk menjawab hipotesis penelitiannya, yaitu berdasarkan pemikiran neorealisme antara lain anarchic order and security dilemma, yang kedua deterrence, yang ketiga balance of power, dan yang keempat false promise of international institution. Metodologi penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang dibatasi dari tahun 2005 hingga 2019. Unit analisis penelitian ini adalah India, di mana unit eksplanasinya adalah sistem internasional, dan level analisisnya terletak di tingkat sistem. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari library research, dan penelitian ini dianalisis dengan memanfaatkan informasi data yang direduksi, yang kemudian disajikan untuk disimpulkan. Sistematika penulisan penelitian ini, bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 akan menjelaskan dinamika politik ruang angkasa global, bab 3 berisi aktivitas ruang angkasa India, dan bab 4 adalah hasil atau pembahasan dari penelitian mengenai space weaponization oleh India melalui uji Assad pada tahun 2019, dan bab 5 adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab 2 yaitu dinamika politik ruang angkasa global. Yang pertama membahas mengenai signifikansi ruang angkasa. Kehidupan sehari-hari manusia saat ini sangat bergantung terhadap teknologi ruang angkasa. Aset ruang angkasa yang identik dengan satelit dirancang untuk melakukan berbagai tugas, baik itu untuk penggunaan sipil, pemerintah, komersial, dan militer. Deklarasi awal mengenai status ruang angkasa adalah Common Heritage of Human Mankind, yaitu warisan bersama umat manusia. Berdasarkan status tersebut, maka tidak seorang pun atau satu negara pun memiliki wilayah internasional yang ditetapkan sebagai bagian dari warisan umat manusia. Namun pada kenyataannya, ruang angkasa adalah domain strategis yang diperebutkan, contested, padat, congested, dan kompetitif. Menurut Jason Fries, 95% teknologi ruang angkasa merupakan aplikasi militer sekaligus sipil. Oleh sebabnya, di luar angkasa sulit untuk menentukan apakah sebuah teknologi militer ruang angkasa bersifat ofensif atau defensif, persenjataan, atau sekedar militerisasi. Senjata ruang angkasa yang layak secara teknologi dan ekonomi memiliki keuntungan yang signifikan dalam konflik. Untuk kompetisi dan pengembangan senjata di ruang angkasa, kekuatan ruang angkasa itu mengalami dinamika perubahan sejak era awal antariksa, yaitu Perang Dingin yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Soviet. Kompetisi ruang angkasa di era milenium didominasi oleh rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok yang mengakibatkan munculnya aktor-aktor negara lain yang menentang hegemoni ruang angkasa kedua negara tersebut. Selama 2 dekade terakhir, Tiongkok bangkit dan Rusia yang kembali mengembangkan teknologi canggih mengikis keunggulan Amerika Serikat, serta munculnya India sebagai pemilik aset yang lain merupakan tantangan baru bagi kekuatan luar angkasa manapun. Untuk anti-satellite weapons, senjata Assad itu dirancang untuk menghancurkan komponen vital dari jaringan musuh. Variasi Assad yang dikembangkan oleh India adalah kinetic energy weapon atau KEW, Assad kinetik yang menabrak atau meledakkan targetnya. Senjata Assad kaitannya dengan senjata rudal dan nuklir, sehingga pada prinsipnya negara yang mampu meluncurkan rudal balistik juga dapat mengoperasikan senjata roket yang menargetkan satelit. Saat ini hanya 4 negara yang terbukti memiliki kemampuan tersebut, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan India. Assad dikecam karena pengujiannya menghasilkan puing-puing dan kontribusi pada kepadatan domain, sehingga mengancam keberlanjutan ruang angkasa. Namun tidak ada kesepakatan saat ini yang sepenuhnya membatasi Assad. Regulasi dan senjata ruang angkasa hanya mencakup senjata pemusnahan massal, namun perlu dicatat bahwa senjata ruang angkasa umumnya tidak dilarang.
Kemudian, bab 3 akan menjelaskan mengenai aktivitas ruang angkasa India. Pertama, sejarah eksplorasi ruang angkasa India. Pada tahun 1960-an, India menginisiasi program ruang angkasa di bawah naungan Departemen Energi Atom, khususnya INCOSPAR atau Komite Nasional Penelitian Antariksa India, yang pertama kali dipimpin oleh Dr. Vikram Sarabhai dalam tugas pendirian TRUST di sebuah gereja kecil di desa Tumba. Tujuan pendirian TRUST adalah untuk penyelidikan ilmiah atas fenomena atmosfer dan ionosfer di atas ekuator geomagnetik yang melewati desa Tumba. Dari aspek sejarahnya, India memulai ruang angkasanya secara damai yang fokus pada pembangunan kepentingan sipil. Perkembangan yang signifikan terhadap program ruang angkasa militer India secara jelas ditunjukkan melalui Operation Mission Sakti, yang membuktikan negara tersebut mampu menghantam objek musuh di ruang angkasa. Kemudian untuk kerjasama dan persaingan dalam politik ruang angkasa India, di mana India itu menjalin berbagai kemitraan bilateral dan multilateral dan berbagai isu di ruang angkasa untuk membantu pertumbuhan program serta meningkatkan reputasi. Jadi yang mencolok dari program ruang angkasa India adalah sedikitnya upaya kerjasama yang dilakukan dalam konteks Asia, terutama adanya persaingan ruang angkasa yang menarik di tatanan regional dengan Tiongkok, di mana terdapat keterlibatan Pakistan sebagai saingan strategis India lain yang program ruang angkasanya didukung penuh oleh Tiongkok. Persaingan Tiongkok dan India di angkasa dapat dilihat sebagai perluasan konflik di bumi, di mana Tiongkok, India, dan Pakistan sama-sama merupakan musuh regional yang pernah terlibat di perang perbatasan. Untuk Jihad India pada tahun 2019, misi Assad ini telah menjadi proyek militer rahasia prioritas utama abad ini karena telah dirahasiakan selama 31 bulan agar akurat. Satelit Microsat Air diluncurkan sengaja untuk diorbitkan untuk eksperimen Assad, sama halnya dengan rudal PDV MK2. Kelompok dasar India itu dibangun di atas fondasi program misil dan Ballistic Missile Defense atau BMD, yang berarti Mission Sakti telah membuktikan bahwa program BMD India telah matang secara signifikan. Kenyataannya, kritik global terhadap kesehatan India tidak terlalu berdampak buruk terhadap reputasi negara tersebut. Untuk perubahan arah kebijakan ruang angkasa India, terdapat sedikit modifikasi yang menjadi ciri kebijakan ruang angkasa India yang baru melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Pranab Mukherjee pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa India akan memulai fokus yang berkembang pada aset berbasis ruang angkasa untuk mendukung berbagai pengganda kekuatan militer, di mana aset ruang angkasa merupakan infrastruktur nasional sangat penting untuk dilindungi. Perubahan kebijakan militerisasi ruang angkasa India secara jelas ditunjukkan sejak tahun 2007, tepatnya setelah Assad tes Tiongkok. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan mengenai Space Weaponization India melalui uji anti-satelit pada tahun 2019. Yang pertama, kita melihat sistem internasional dan security dilema yang dihadapi India. Geografi strategis India memang menawarkannya peran kunci dalam dinamika regional dan internasional karena posisinya di jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia di pos energi utama dunia. Pada saat yang sama, juga harus diakui bahwa terlepas dari lokasinya yang strategis, India dihadapkan pada dilema keamanan yang krusial. Sengketa perbatasan dengan Pakistan dan Tiongkok merupakan faktor struktural yang mempengaruhi posisi India dalam menentukan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan kepastian keamanannya. Kedua tetangga besar India tersebut dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan hidupnya yang memicu dinamika self-help untuk India. Sama seperti negara lain, kebijakan luar negeri India sangat dibentuk oleh kondisi internasional, determinan struktural, dan khususnya distribusi kekuatan dalam tatanan regional dan internasional yang sejalan dengan pandangan neorealisme. Kita melihat kepada persaingan strategi dengan Tiongkok, di mana konflik Tiongkok dan India itu dimulai sejak tahun 1950-an yang berakar pada perbatasan di Indo-Tibet. Isu ini menjadi kontroversi pada tahun 2010 menjadi kontroversi pada 20 Oktober tahun 1962 ketika People Liberation Army atau PLA Tiongkok menyerang posisi India di Ladakh, wilayah utara India. Karena tidak ada antisipasi dan ketidaksiapan India dalam menghadapi serangan, konflik militer diakhiri dengan kekalahan total India setelah perang selama 31 hari. Perang ini menjadi penentu postur kebijakan India selanjutnya, khususnya terkait keamanan dan kebijakan luar negeri. Hubungan kedua negara yang beragam menyebabkan peningkatan dalam hubungan ekonomi, diplomatik, dan politik. Namun di tingkat strategis, keduanya masih saling bertentangan. Tindakan Tiongkok untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan strategis di kawasan, keengganannya untuk mencapai solusi damai dengan atas masalah perbatasan internasional dengan India, dan upayanya untuk memastikan bahwa India tidak mendapat posisi pemerintahan dalam ekonomi dan keamanan global memperburuk dilema keamanan yang telah dihadapi oleh India. Selain itu, upaya untuk menjalin dan memperluas hubungan politik dan keamanan negara-negara di kawasan Asia Selatan hingga Samudra Hindia juga mengarah pada dilema keamanan yang dihadapi India. India telah menyaksikan pertumbuhan sektor rudal dan nuklir Tiongkok. Meskipun investasi militer Tiongkok terutama berpusat pada kekhawatiran terhadap hegemoni Amerika Serikat, bagi India Tiongkok memiliki kemungkinan untuk menggunakan opsi militer yang sama di masa depan untuk menghadapi perbedaan dengan India. Tiongkok memiliki program ruang angkasa yang canggih dan berbagai bidang yang penting terkait dengan kegiatan ruang angkasa yang jauh di depan India. Program ruang angkasa Tiongkok terus berkembang pesat dan telah membangun infrastruktur pendukung yang luas untuk pertumbuhan armada satelit di orbit. Catatan penting bagi ancaman keamanan India di ruang angkasa adalah kemampuan counter space Assad kinetik Tiongkok yang destruktif pada tahun 2007. Modernisasi kemampuan militer dan arsitektur nuklir turut menopang dilema keamanan yang dihadapi India terhadap Tiongkok. Penempatan senjata di ruang angkasa merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional. Kemudian kita akan melihat ketegangan antara India dan Pakistan dan hubungan Tiongkok-Pakistan. Hubungan antara India dan Pakistan telah tegang oleh berbagai peristiwa sejarah dan geopolitik sejak pemisahan pada tahun 1947 dan kedua negara telah berperang sebanyak 4 kali. Pada tahun 2019, tepatnya tanggal 14 Februari, 1 bulan sebelum pengujian Assad India, terjadi teror bom bunuh diri di Jalan Raya Nasional Distrik Pulwama di Jammu dan Kashmir. Serangan teror ini merenggut nyawa 40 personel keamanan sekaligus memperburuk hubungan India dan Pakistan. Dalam waktu 2 minggu setelah serangan Pulwama, India menyatakan telah melakukan serangan udara di kamp teror terbesar di Balakot, Pakistan. Serangan udara tersebut segera
segera dibalas oleh Pakistan keesokan harinya, yang menyebabkan pesawat MiG-21 India ditembak jatuh dan pilotnya ditangkap oleh Pakistan. Terorisme telah mendestabilisasi kawasan Asia Selatan dan dalam jangka panjang, sehingga rudal Assad India diharapkan muncul lebih sebagai stabilisasi di kawasan ini. Ancaman lain yang dilihat India dari Pakistan adalah kedekatannya dengan Tiongkok. Hubungan diplomatik Pakistan dengan Tiongkok disertai dengan kerjasama strategis yang kuat. Saat ini, Tiongkok berinvestasi di Koridor Ekonomi Cina-Pakistan atau CPEC, sebuah proyek Belt and Road Initiative atau BRI. Pengembangan CPEC di Pakistan terkait dengan pembangunan jalan sutra antariksa dengan mengirimkan sejumlah besar satelit penginderaan jauh ke luar angkasa. Pakistan dan Tiongkok telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama mereka dalam eksplorasi, teknologi, dan komunikasi ruang angkasa. Pada tahun 2011, Tiongkok meluncurkan satelit komunikasi untuk Pakistan dan pada Juli 2018, roket Tiongkok Long March 2C meluncurkan dua satelit penginderaan jauh untuk Badan Antariksa Nasional Pakistan. Pakistan juga merupakan negara asing pertama yang mendapat manfaat penuh dari sistem Beidou milik Tiongkok. Tiongkok juga meluncurkan dua satelit penginderaan jauh ke orbit Pakistan. Di antaranya adalah PRS-1 dan PAKTES-1A. Tiongkok juga pernah berencana mengirimkan astronot Pakistan ke luar angkasa pada tahun 2022. Ancaman lain atau dilema keamanan lain yang dihadapi oleh India di luar angkasa adalah kemampuan counter space Tiongkok. Tes Assad Tiongkok pada tahun 2007 benar-benar tidak terduga dan dalam semalam armada satelit India yang luas telah menjadi bagian penting dari infrastruktur nasional menjadi sangat rentan. Pada Mei 2013, Tiongkok menguji sistem Assad SC-19 yang dapat mencapai target di GEO dan rudal penggantinya DN-3 juga dapat memiliki kemampuan Assad yang dapat mencapai target LEO. Selain itu, pada tahun 2010, 2013, dan 2014, Tiongkok melakukan uji coba Assad yang tidak menghasilkan puing-puing menggunakan pencegat rudal balistik berbasis darat yang diadaptasi. Kepala DRDO dan penasihat ilmiah untuk Menteri Pertahanan, M. Natarajan, mencatat bahwa karena ancaman yang muncul dari tes Assad Tiongkok tahun 2007, DRDO dan ASO memiliki potensi untuk melakukan kolaborasi. Berbicara tentang tes Assad Tiongkok di Press Trust of India, mantan kepala ASRO, Dr. K. Kasturi Rangan mengatakan, jelas kami mulai khawatir. Dengan demikian, terbukti bahwa uji coba Assad Tiongkok telah memicu debat baru di India tentang perlunya membangun senjata Assad sendiri. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengembangan Assad sebagai strategi deterrence India terhadap musuh geopolitiknya. Pidato Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2019 itu memang tidak mengkhususkan Assad untuk negara manapun, namun secara jelas ia menerangkan bahwa Assad India bertindak sebagai pencegah di masa depan untuk pertahanan diri negara. Akan tetapi sebelumnya pada tahun 2010, Kepala Angkatan Udara India, Marsikal Udara P.V. Naik, pernah menyebutkan bahwa satelit kami rentan terhadap sistem senjata Assad karena lingkungan kami memiliki satu. Nah, pada kesempatan lain, disampaikan juga oleh Kanwal Sibal, mantan Menteri Luar Negeri India, secara jelas bahwa meskipun kami telah dengan tepat mengatakan bahwa pengujian kami tidak ditujukan terhadap negara manapun, pada kenyataannya prinsip ini adalah untuk menghalangi Tiongkok. Pernyataan Kementerian Luar Negeri India yang menyebutkan bahwa uji Assad tahun 2019 memberikan pencegahan yang kredibel terhadap ancaman yang menargetkan aset berbasis ruang angkasa India yang berkembang dari rudal jarak jauh dan proliferasi dalam jenis dan jumlah rudal. Pihak lain yang dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi target Assad India di masa depan adalah Pakistan yang berada di bawah payung antariksa Tiongkok. Pakistan mengancam keamanan antariksa India karena meskipun belum menunjukkan kemampuan aset kinetik yang pasti, namun besar kemungkinan negara tersebut mengembangkannya bersamaan dengan Tiongkok. Kemampuan aset kinetik India yang diuji pada tahun 2019 juga mendapat menjadi sebuah peringatan India kepada Pakistan apabila negara tersebut berniat untuk menyerang aset ruang angkasa India sekaligus menunjukkan kesiapan India dalam pertahanan rudal balistiknya. Kemudian hasil penelitian ini adalah melihat bahwa Assad India itu merupakan upaya balance of power India dalam mengimbangi kekuatan Tiongkok. Yang pertama adalah Assad India sebagai internal balancing terhadap Tiongkok. Dalam pertanyaan yang sama terkait Assad India yang bertujuan untuk penjagaan terhadap Tiongkok, mantan Menteri Luar Negeri India juga menyebutkan bahwa dengan jelas bahwa pengujian Assad India untuk memperbaiki keseimbangan strategis dengan Tiongkok. Dari perspektif New Delhi, tes Assad Tiongkok tahun 2007 merupakan salah satu ancaman penting yang menyebabkan kemunduran cepat dalam hubungan Tiongkok-India. Dengan demikian, peningkatan kapabilitas militer seperti pengembangan Assad yang serupa dengan Tiongkok, India ditafsirkan melakukan upaya internal balancing. Upaya persenjataan Assad yang telah diverifikasi memberikan bukti signifikan untuk perilaku penyimbangan internal India yang substansial vis-a-vis dengan Tiongkok. Kemudian penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Assad India itu memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dan India. Bentuk strategi perimbangan lain yang dapat diperhatikan dari upaya militerisasi dan persenjataan India ini adalah terbukanya celah kerjasama India dengan Amerika Serikat untuk membendung kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik. Amerika Serikat sendiri mungkin telah memperhitungkan Assad India sebagai salah satu jalur penyimbangan yang pas untuk Tiongkok di India-Pasifik. Hal tersebut ditunjukkan dari tanggapan Amerika Serikat yang menerima momen Assad India. Meskipun kritik keras dilayangkan oleh administrator NASA, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat secara tidak langsung menyetujui tindakan India. Tak lama setelahnya, NASA menangguhkan kerjasamanya pada penerbangan luar angkasa manusia dengan ASRO sebagai hasil dari rekomendasi Gedung Putih. Amerika Serikat meminimalkan komentar sembrono tentang Assad India melalui pernyataan oleh Sekretaris Angkatan Udara, tak lama setelah demonstrasi India, bahwa India mungkin sampai pada titik di mana mereka perlu menunjukkan beberapa kemampuan agar musuh mengerti konsekuensi jika mereka ingin menyerang ruang angkasa India.
Hasil dari penelitian yang keempat yaitu, false premise atau janji palsu institusi internasional terkait persenjataan, di mana, saya melihat adanya pengalaman India dengan Nuclear Non-Proliferation Treaty atau NPT, di mana India sebelumnya bergabung dengan 18 negara lain dan Komite Perlucutan Senjata untuk bersidang di Italia pada tahun 1965 untuk merundingkan Nuclear Non-Proliferation Treaty atau NPT. Namun India secara konkret ditetapkan sebagai negara non-nuklir karena NPT hanya mengakui negara yang meledakkan perangkat nuklir sebelum 1 Januari 1967, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris. India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara diyakini memiliki senjata nuklir namun tidak diakui oleh NPT sebagai negara senjata nuklir karena meledakkan nuklir setelah NPT disahkan. Pada tahun 2010, mantan Menteri Luar Negeri Pranab Mukherjee saat berkunjung ke Jepang membenarkan posisi India dengan mengatakan bahwa alasan India tidak menandatangani NPT bukanlah karena kurangnya komitmen untuk non-proliferasi, tetapi karena negara tersebut menganggap NPT sebagai perjanjian yang cacat dan India mengakui bahwa perjanjian tersebut memang diskriminatif. Dua hal yang menyebabkan India tidak mempercayai rezim ini yaitu rezim tersebut bersifat diskriminatif karena membagi pihak-pihak dalam traktat menjadi kelompok-kelompok di mana hanya 5 negara diizinkan untuk memiliki dan menyimpan persenjataan nuklir, sementara lebih dari 185 negara non-nuklir lainnya tidak diperbolehkan membuat atau memiliki senjata nuklir dengan cara apapun. Selain itu, Tiongkok, musuh India di utara, adalah negara nuklir, dan Pakistan cepat atau lambat berusaha mencapai kemajuan senjata nuklir. Maka India tidak dapat membiarkan dirinya telanjang dalam pertahanan nasionalnya. Keputusan untuk tidak bergabung dengan NPT juga berakibat kepada keanggotaan India dalam Nuclear Supplies Group atau NSG yang tahun 1975 dibentuk di bawah NPT. Klausul fundamental NSG adalah negara harus menjadi anggota NPT untuk mendapatkan bahan-bahan terkait nuklir dari anggota NSG. Kebijakan India untuk tidak menguji nuklir hingga NPT dibentuk memiliki konsekuensi yang mendalam bagi India, di mana negara tersebut mengalami pemutusan perdagangan yang signifikan terkait nuklir selama puluhan tahun yang memperlambat pengembangan teknologi nuklirnya dan berdampak kepada aspek lain dari sektor teknologi. India yang merupakan negara pertama dalam mendukung larangan uji coba nuklir terus menyaksikan tatanan nuklir global mempertahankan keuntungan relatif melalui NPT yang sejalan dengan pemikiran neorealisme. Kemudian, penelitian ini melihat bahwa adanya kepentingan India terkait pengaturan Assad di masa depan. Hingga saat ini memang belum ada perjanjian atau rezim yang membatasi langsung senjata Assad. Celah ambigu dari perjanjian antariksa saat ini telah memberikan keuntungan terhadap negara-negara penguasa antariksa seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dalam mengembangkan superioritas militer mereka di ruang angkasa, yang sejalan dengan asumsi neorealisme. Berdasarkan pengalaman pahit India di rezim nuklir internasional, pengujian Assad India menurut perspektif neorealisme bertujuan untuk mengikuti upaya terbaru untuk membentuk instrumen internasional yang mengikat secara hukum tentang pencegahan perlombaan senjata di luar angkasa. Di samping kepentingan untuk menunjukkan kehadirannya sebagai kekuatan ruang angkasa global sebelum rezim ruang angkasa yang baru tentang pencegahan senjata ruang angkasa disahkan suatu hari, India berniat untuk ikut sebagai pemeran penting di masa depan dalam penyusunan hukum internasional. Siaran pers Kementerian Luar Negeri India pada tes Assad Maret 2019 membuat referensi yang jelas tentang hal ini, bahwa India berharap dapat memainkan peran di masa depan dalam penyusunan undang-undang internasional tentang pencegahan perlombaan senjata di luar angkasa dalam kapasitasnya sebagai negara penjelajah luar angkasa utama dengan teknologi luar angkasa yang telah terbukti. Pesan pencegahan ini sampai kepada musuh, maka India memutuskan untuk melakukan uji coba Assad pada 2019. Tiongkok melaju pesat dalam semua aspek, termasuk teknologi untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia, yang memberikan konsekuensi pengembangan kekuatan pula oleh India. Pengembangan internal melalui uji Assad juga merupakan jalan lain bagi India menuju perluasan aliansi dengan Amerika Serikat yang berupaya membentuk kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik. Faktor lain menjadi alasan India mempersenjatai ruang angkasanya adalah ketiadaan hukum internasional yang mengatur senjata Assad. Untuk saran dari penelitian ini adalah agar peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih dalam mengenai isu pengaturan ruang angkasa di tingkat internasional. Terima kasih.